Hai teman-teman, nggak berasa ya, udah minggu ke-9 aja nih kita ibadah via online. Gimana keadaannya kalian semua? Semoga sehat-sehat aja ya. Tema ibadah hari ini adalah mental health yang akan dipimpin oleh Pendeta Stira. Terpujilah Allah, nikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberilah Putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergema, mendengar suara-Nya. Dapatkanlah Allah demi Putra-Nya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Dan darah Anak-Nya lah yang menebus mereka yang yakin kan janji kudus. Dosanya betapapun juga kecil, dihapus oleh-Nya, dibasuh bersih. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, mendengar suara-Nya. Dapatkanlah Allah demi Putra-Nya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Sebelum kita mulai beribadah, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, sekarang kami akan beribadah ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami selama ibadah ini berlangsung, agar dapat berjalan dengan lancar. Walaupun ibadah ini dilaksanakan secara online. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, dalam segala kerendahan hati, marilah kita mengaku dosa dan memohon pengampunan dari Tuhan. Tuhan, maafkanlah segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat selama seminggu ini, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja, yang melukai hati orang-orang di sekitar kami dan Tuhan Yesus. Berkatilah kami ya Tuhan, agar kami tidak mengulanginya lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku
Teman-teman remaja yang dikasih Tuhan, sebelum kita membaca berita firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk hari baru yang Engkau berikan, bahwa dalam segala keterbatasan kami boleh belajar kembali dari firman-Mu. Kami mau menyerahkan seluruh pemberitaan firman ini hanya dalam tangan kasih Tuhan, dalam bimbingan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Pembacaan Alkitab kita hari ini akan terambil dari dua bagian Alkitab. Yang pertama adalah dari Amsal 4 ayat 23 sampai 27. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu ke muka. Tempuhlah jalan yang rata, dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Pembacaan yang kedua, seturut dengan daftar bacaan Alkitab atau leksionari pada hari ini, akan terambil dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai dengan ayat ke-21. Berbunyi demikian. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup, dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Berbahagialah mereka yang mendengarkannya dan memeliharanya dalam hidupnya. Haleluya. Teman-teman yang terkasih, Anda tentu mengikuti baru-baru ini ada kehebohan di dunia sosmed, ya, ada seorang YouTuber membuat prank yang mengerjai para transpuan, atau kita suka pakai istilah waria, itu kurang baik, ya, transpuan istilah yang lebih baik, dengan memberikan bingkisan yang dikira semula isinya makanan atau benda-benda yang bagus, tapi rupanya isinya sampah. Tentu perbuatan ini menyebalkan dan banyak orang kesal, memaki dia, mencaci makinya di akun YouTube-nya dan sebagainya. Tapi yang menarik adalah reaksi orang ketika kemudian YouTuber ini rupanya ditangkap oleh polisi dan juga mengalami tindak kekerasan. Ya, ditelanjangi, dipukuli, disiram air dan sebagainya. Banyak orang mensyukuri aja. Banyak orang mengatakan memang itu yang pantas, ya, mencaci makinya. Nah, saudara dikasih Tuhan, teman-teman remaja, saya juga sebal sekali dengan perbuatan si YouTuber itu. Kurang ajar. Tidak pantas. Karena siapapun dia, bagaimanapun keadaannya, apapun pilihannya, setiap orang adalah sesama manusia yang harus kita perlakukan dengan penuh hormat. Apalagi kita sebagai orang Kristen, kita meyakini setiap orang adalah gambar dan rupa Allah. Ada gambar Allah dalam dirinya, siapapun dia. Tapi saya agak tergelitik ketika banyak orang mensyukuri apa yang dialami oleh si YouTuber ini di kantor polisi. Kenapa? Karena kalau kita juga melakukan hal yang sama, kita juga melecehkannya, merendahkannya, lalu apa bedanya kita dengan dia? Tapi sayangnya itu budaya kita kayaknya. Kita gampang sekali merendahkan, melecehkan orang lain, mereka yang beda, mereka yang kita anggap salah, mereka yang tidak sesuai dengan gambaran ideal. Dan menurut saya ini bukan cuma masalah perbuatan, perkataan, tapi ada hal yang lebih serius, hal yang lebih fundamental, lebih mendalam.
Apa itu? Nah, menurut kitab Amsal yang baru kita baca, ini adalah masalah hati, teman-teman. Kitab Amsal, ketika dia berkata, sebelum dia mengatakan, buanglah mulut serong, jauhkan bibir yang dolak-dalik, biarlah matamu memandang terus ke depan, tempuhlah jalan yang rata, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Amsal mulai dengan mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kenapa Amsal mulai dengan hati? Karena buat orang Yahudi, hati atau lab bahasa Ibraninya adalah pusat dari segala pemikiran, segala pertimbangan, dan pada akhirnya segala tindakan, perkataan, perbuatan seseorang. Jadi bukan otak, hati. Ya biarpun mungkin kita tentu sekarang tahu bahwa otak dan hati kita bukan dalam artian organ, tapi perasaan kita adalah hal yang tidak bisa dipisahkan. Tapi inilah sumbernya. Hati ini yang harus dijaga, harus dipelihara. Alkitab bahasa Inggris, versi NIV, New International Version misalnya, menerjemahkan ayat ke-23 ini seperti ini. Above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Di atas segalanya, jagalah hatimu, karena apapun yang kamu kerjakan mengalir keluar dari hati itu. Jadi, hati ini begitu penting untuk kita jaga, supaya perkataan, perbuatan, pertimbangan kita juga menjadi hal yang baik, supaya kita menjadi orang yang sehat, pikiran, jasmani, rohani, mental. Nah, tapi bagaimana cara menjaganya? Nah, saya mau mengajak kita berpindah ke bacaan kita yang kedua, yaitu dari Yohanes 14 ayat 15 sampai 21 tentang bagaimana Yesus menjanjikan Sang Penghibur, Roh Kudus untuk murid-muridnya. Nah, menarik. Kata yang dipakai di sini ayat 16 ketika dikatakan, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Kata penolong diterjemahkan dari kata bahasa Yunani parakletos. Kata parakletos ini dalam berbagai terjemahan bahasa Inggris bisa diterjemahkan menjadi banyak kata, comforter, counselor, dan satu kata yang menarik, advocate. Kalau Anda dengar kata advocate, advokat, counselor, Anda ingat siapa? Anda akan ingat seorang pengacara. Siapa seorang pengacara? Kalau Anda dengar kata advokat, pengacara, apa yang Anda bayangkan? Ya, mungkin abang yang satu ini, ya, dengan gayanya yang eksentrik itu. Tapi seorang advokat, konselor juga, kata yang suka dipakai juga di pengadilan dalam dunia berbahasa Inggris adalah kata counselor, sama. Advokat itu adalah seorang yang mendampingi seorang yang menjalani pengadilan, memberi nasihat, memberi masukan, berbicara atas nama orang itu kepada hakim, kepada penuntut, kepada jaksa, kepada para saksi. Dan memang kata parakletos ini aslinya dalam bahasa Yunani bermakna seseorang yang dipanggil untuk berjalan di samping atau bersama kita. Dan mungkin inilah yang bisa membantu kita menjaga hati. Kalau kita memberi kesempatan kepada Roh Kudus, Sang Advocate itu, penasehat yang memberi masukan, memberi nasihat, membimbing kita untuk bertindak, berlaku dengan benar. Apa maksudnya memberi kesempatan, saudara? Nah, saya suka membayangkan Roh Kudus ini seperti beacon. Apa itu beacon? Oh, bukan yang ini, ya. Ini beacon. Beacon atau suar itu biasanya digunakan dalam dunia transportasi, penerbangan, maritim. Jadi beacon itu dia adalah satu alat yang akan memancarkan posisi satu tempat, mungkin bandara atau pelabuhan, yang
Sinyalnya bisa ditangkap oleh pesawat atau kapal yang sedang menuju ke tempat itu. Dan dengan menangkap sinyal itu, mereka bisa mengarahkan kapal atau pesawat itu ke arah tujuan yang benar. Nah, saya merasa Roh Kudus ini fungsinya seperti beacon. Kenapa? Karena dia memancarkan kepada kita apa yang Tuhan kehendaki. Dan kita sebetulnya sudah tahu, teman-teman dan saya tentu sudah akrab sekali dengan bunyi atau dengan firman Tuhan. Kita sudah tahu, kita kenal. Kadang-kadang kita menyimpang kiri dan ke kanan. Fungsi Roh Kudus seperti sebuah beacon, suara yang mengingatkan kita, ini loh, arah yang benar itu. Dan itulah yang dikatakan oleh bacaan kita, ayat 17. Tetapi kamu mengenal dia. Setiap pilot atau nahkoda tahu suar mana yang benar menuju ke bandara atau ke pelabuhan yang dituju. Dan tinggal mereka mengarahkan kendaraan mereka menuju ke suar itu. Nah, Roh Kudus itu seperti sebuah beacon, suar. Memanggil kita menuju kehendak Allah. Mengingatkan kita, ini benar, itu salah. Lakukan inilah. Kerjakan yang baik. Ini akan menjadi berkat buat banyak orang. Ini sebaliknya hanya kau kejar untuk kesukaanmu, tetapi hanya akan merusakkan relasimu dengan orang lain. Itulah barangkali fungsi Roh Kudus sebagai advocate, sebagai seorang penasehat, seorang yang sebagai sesuatu saat Allah yang memberikan tuntunan seperti suar buat kita, membimbing kita ke arah yang benar. Tapi tentunya berpulang kepada kita. Apakah kita mau mengikuti arah yang benar itu? Atau kita hanya mau mengejar yang kita mau saja? Karena itu teman-teman dikasih Tuhan, bagaimana kita bisa menjaga hati kita? Kalau kita mau terus mendengarkan tuntunan Roh Kudus yang mengatakan, menyampaikan, membimbing kita, inilah yang Tuhan mau. Yang baik, yang benar, yang memuliakan Tuhan. Tinggal kita mengarahkan hati, perkataan, perbuatan kita kepadanya. Maka hati kita, yang dari situ seluruh hal yang kita katakan, kerjakan akan mengalir keluar, akan terjaga. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ku diberikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, kidung kasih yang madu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ku mengasihi Tuhan Yesus yang tersalib bagiku. Segala dosaku dihapusnya, hingga baru kidungku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, terima kasih untuk segala berkat-Mu bagi kami. Kami berdoa untuk situasi pandemi ini, tetap berikan kami hikmat untuk mendengarkan suara Roh Kudus yang membimbing, menuntun kami, sehingga kami boleh menjaga hati kami seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Biarlah dengan demikian, dari hati kami mengalir hal-hal yang baik, yang benar, yang memuliakan nama Tuhan dalam perkataan, perbuatan kami. Kami berdoa untuk setiap orang yang kami kasih dan mengasihi kami, orang tua, saudara, teman kami. Beri kepada mereka kekuatan, kesehatan. Pada mereka yang bergumul, para orang tua kami yang mungkin juga sedang bergumul bagaimana cara mencukupi hidup di tengah
pandemi ini. Jaga mereka Tuhan, tetap berkati mereka dengan segala berkat-Mu, sehingga kehidupan kami boleh terus terpelihara. Jadikan kami juga berkat bagi orang lain dengan segala keberadaan kami. Saat ini kami berdoa, kalau kami harus terpisah sebagai persekutuan, tetapi kami percaya gereja Tuhan hadir bersama kami dimanapun Tuhan hadirkan kami, di rumah, dimanapun kami ada. Biarlah pada waktu yang baik yang Tuhan tentukan, kami semua boleh kembali berkumpul, beribadah bersama sebagai satu keluarga besar. Maka inilah kami ya Tuhan, dengan doa dan permohonan kami naikkannya dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyata, rahmani dan cemerlang. Kita harus menyanyikan gita, melembutkan hati keras, supaya senjata iblis remuk dan segera lepas, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyata, rahmani dan cemerlang. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya, kasih karunia dari Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai-mu kini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, teman-teman dikasih Tuhan. Tuhan memberkati selalu.